生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Peri Dewa, aku. Tidak peduli betapa bagusnya tempat ini, itu bukan rumahku. Saya tidak termasuk dalam ranah ini. Long Haon, saya ingin menjadi kompor spiritual Anda. Kata-kata Yi Xiaolei benar-benar membuat Long Haon melompat ketakutan. Ketika dia menghadapi Kaisar Dewa Iblis, Long Haon menggunakan kekuatan perisai siput surgawi matahari dan bulan tanpa ragu-ragu. Namun, ketika dia menyelamatkan Ye Xiaolei, dia bisa dengan jelas merasakan ada sesuatu yang aneh tentang emosi Ye Xiaolei. Saat kultivasinya berkembang, indranya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, terutama untuk beberapa aspek menit. Sebuah perjanjian ada antara dia dan Ye Xiaolei, jadi Long Haon bisa dengan jelas merasakan kesedihannya yang putus asa. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Long Haon memutuskan untuk mengirim Ye Xiaolei ke dunia Easton. Dia mengerti bahwa kesedihan Ye Xiaolei berasal dari kehancuran rumahnya, sementara Easton jelas merupakan tempat yang paling cocok untuknya tinggal. Xiaolei, kamu. Ye Xiaolei mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya. Dia menatap Long Haon dengan keras kepala, aku serius. Saya tidak ingin tinggal di sini. Raja Easton mau tidak mau berkata, apa yang buruk dari tempat ini? Ini sangat cocok dengan aura Anda. Easton sangat menyambut keberadaan sepertimu. Aura Anturi Ye Xiaolei bahkan lebih murni dari miliknya. Meskipun tidak kuat, vitalitas yang semurni pohon keabadian memberi dunia Easton kesan yang sangat baik tentang dirinya. Ye Xiaolei menggelengkan kepalanya, terima kasih, tapi aku tidak setuju, karena aku tidak ingin tinggal di sini. Saya milik Sheng Modalu. Dari perspektif tertentu, saya adalah bagian dari Sheng Modalu. Jika saya pergi dari sana, hidup saya secara bertahap akan layu. Dalam waktu kurang dari sebulan, saya akan menjadi udara. Aku akan menghilangkan debu. Long Haon berkata dengan heran, kenapa begitu? Anda. Ye Xiaolei tersenyum sedih, kamu tidak tahu keberadaanku seperti apa, kan? Saya dapat memberitahu Anda sekarang. Sebenarnya, aku agak mirip dengan peri elementalmu. Aku bukanlah keberadaan yang sebenarnya. Aku adalah peri dewa. Saya adalah tubuh energi. Seorang peri dewa? Long Haon bingung dengan kata-kata itu, sementara ekspresi Raja Easton berubah drastis dan berhenti berusaha membujuknya. Yang disebut peri dewa dari perspektif tertentu pada dasarnya adalah tiruan dari dewa. Saya adalah tiruan yang ditinggalkan Dewi Alam di Sheng Modalu. Keberadaanku harus dipertahankan dengan menyerap esensi dunia, matahari dan bulan. Entah itu kuil ilusi atau surga ilusi, mereka semua diciptakan oleh Dewi Alam untukku sebelum dia menjadi dewa, atau harus kukatakan, untuk dirinya sendiri. Keberadaan apapun, apakah itu manusia atau makhluk lain, akan mencapai tingkat dewa setelah menembus sejuta energi spiritual. Dengan kata lain, mereka akan memulai ujian dewa. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Melewati cobaan akan membuat mereka menjadi dewa sejati, sementara kegagalan akan membuat mereka ke udara. Mereka akan bereinkarnasi dan memulai kembali dari tubuh seorang anak. Begitu mereka menjadi dewa, tubuh mereka akan bubar dan kesadaran mereka akan berkembang tanpa batas, hingga memenuhi seluruh dunia. Mereka akan dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi di setiap sudut dunia dan mereka akan menjadi bagian dari alam, membuatnya lebih stabil dan makmur. Misalnya, ketika tubuh asli saya, Dewi Alam, menjadi dewa, semua tanaman di seluruh alam akan dapat berkembang lebih mudah untuk waktu yang sangat lama di masa depan, sedangkan pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan alam akan mengalami peningkatan tingkat budidaya. Namun, orang yang menjadi dewa tidak akan bisa mengendalikan apapun. Secara bertahap, mereka akan bergabung dengan dunia, dengan hanya sepotong kesadaran yang tersisa untuk mengembara di dunia. Akibatnya, banyak pembangkit tenaga listrik tidak mau menjadi dewa dan lebih suka memasuki reinkarnasi, jadi mereka tidak harus menjalani kehidupan yang begitu sulit. Namun, beberapa hal tidak dapat ditentang sebagian besar waktu.
Mereka tidak dapat diputuskan secara pribadi. Saya dapat memperingatkan Anda sekarang bahwa Anda tidak boleh menerobos kemacetan peringkat ke-9 dari langkah ke-9 dengan mudah. Setelah Anda menerobos dan energi spiritual Anda telah melampaui 900.000, energi spiritual Anda akan terus tumbuh. Suatu hari, ketika Anda mencapai kemacetan 1.000.000 energi spiritual, akan ada saat ketika Anda secara otomatis menerobos sendiri. Long Haon mendengarkan dengan tenang. Jika dia sama lemahnya seperti sebelumnya, kata-kata Ye Xiaolei tidak akan berguna baginya, tetapi sekarang berbeda. Kultivasinya sudah mencapai peringkat ke-5 dari langkah ke-9. Dia tidak jauh dari peringkat ke-9 dari langkah ke-9. Ye Xiaolei melanjutkan, di masa lalu, Dewi Alam tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir dan dia tidak dapat menyangkal nasibnya menjadi dewa. Akibatnya, dia menggunakan kekuatan besarnya sendiri untuk menciptakan kuil ilusi dan surga ilusi, dan menggunakan energi spiritualnya yang paling murni untuk menciptakan sesuatu. Dia menanam sepotong jiwanya sendiri ke dalam kekuatan alam yang murni ini, meninggalkan benih di surga ilusi. Benih ini memelihara statusnya sebagai dewa. Kamu pasti sangat penasaran mengapa dia melakukan itu, kan? Pada kenyataannya, tujuannya sangat sederhana. Begitu dia menjadi dewa, dia masih akan berkeliaran di dunia sebagai sepotong kesadaran. Meskipun dia tidak akan bisa melakukan apa-apa, bagaimanapun juga itu masih merupakan bagian dari kesadarannya. Itu Maha Tahu. Jadi, begitu benih yang dia tinggalkan di surga ilusi tumbuh dan tumbuh, itu akan secara bertahap melepaskan auranya sebagai dewa dan kesadarannya akan merasakannya, memberinya kemungkinan untuk kembali. Tapi kemudian, dia akan bisa kembali menjadi Dewi Alam di dunia manusia, memberinya kemungkinan untuk bangkit kembali. Menggunakan pengalaman kehidupan masa lalunya, dia akan menghindari kesalahan yang sama setelah bangkit kembali dan menghindari mengambil jalan untuk menjadi dewa. Akulah benih itu. Saat Ye Xiaolei menjelaskan semua itu, dia sangat tenang, tapi untuk beberapa alasan, hati Long Haon terasa sakit. Saat dia melihat bagaimana matanya tampak tua meskipun penampilannya seperti gadis berusia 7 atau 8 tahun, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Sebenarnya, Dewi Alam gagal, mungkin karena dia memberiku sepotong jiwanya. Pada akhirnya, meskipun dia melewati ujiannya untuk menjadi dewa, dia gagal mempertahankan kesadaran yang jernih. Akibatnya, dia belum kembali. Sebagai benih, saya tumbuh dan secara bertahap memperoleh kesadaran sendiri. Di Illusory Paradise, saya tidak merasa kesepian. Saya punya banyak teman. Saya juga tidak membenci Dewi Alam karena meninggalkan saya di sana. Sebagai tiruannya, bagaimanapun juga aku adalah bagian darinya. Aku melewati hari-hariku dengan damai seperti itu. Hanya ketika kalian manusia muncul di surga ilusi dan menggunakan esensi dunia yang telah berkumpul di sana selama bertahun-tahun untuk membuat kompor spiritual barulah hidup saya secara bertahap menjadi menarik. Hanya aku yang tahu bahwa aku memiliki penampilan yang sama dengan kalian manusia, tapi aku hanyalah benih. Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, saya tidak akan tumbuh dewasa. Seiring berjalannya waktu, saya secara bertahap mengembangkan ide-ide saya sendiri. Saya akhirnya merasa bahwa surga ilusi menjebak saya seperti penjara. Namun, saya tidak bisa pergi, karena saya membutuhkan kekuatan. Jika saya kehilangan kekuatan, saya akan menjadi seperti bunga yang kehilangan nutrisinya. Aku akan layu tak lama lagi. Hasil dari, saya mulai mencari manusia yang cocok yang dapat menahan saya dari semua orang yang memasuki surga ilusi. Bertahun-tahun berlalu, tapi hanya kamu yang kutemukan. Namun, pada saat itulah aku merasakan bahaya, karena Kaisar Dewa Iblis benar-benar bisa memaksa masuk ke alam melawan hukum surga ilusi. Akibatnya, saya membuat perjanjian dengan Anda. Ketika dia sampai di sana, kesengsaraan di mata Ye Xiaolei semakin dalam, saya benar-benar tidak tahu bahwa saya sangat mencintai rumah saya. Jika saya bisa membuat pilihan lagi, saya lebih suka tinggal di sana selamanya dan tidak pernah pergi. Rumahku sudah hancur. Surga ilusi hilang. Semua teman saya telah meninggal ketika ruang hancur. Pohon, bilah rumput, semua temanku telah pergi selamanya. Aku tidak pernah membenci seseorang seperti ini sebelumnya, tapi aku benar-benar membencinya sekarang. Cahaya di mata Long Haon berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, akan ada hari ketika keluhan antara manusia dan iblis akan diselesaikan.
Saya tidak bisa menjanjikan Anda bahwa Anda bisa membalas dendam, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa dalam pertempuran antara manusia dan setan, saya akan melakukan yang terbaik. Kecuali aku mati, pertarunganku dengan Demon God Emperor tidak akan berakhir. Ye Xiaolei mengangguk dengan lembut, saya mengerti dan saya percaya Anda. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah menjadi begitu kuat. Bahkan Dewi Alam tidak tumbuh secepat kamu. Terlebih lagi, aura undead pada dirimu telah benar-benar menghilang. Sepertinya Anda benar-benar lepas dari kendali menara keabadian. Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin menjadi kompor spiritual Anda secara impulsif. Aku sudah sangat memikirkannya. Aku sudah menjadi bunga yang kehilangan bumi. Aku butuh rumah baru. Di sini tidak akan berhasil. Aku masih akan layu di sini. Hanya dengan menempel pada kekuatan jiwa aku bisa bertahan, tapi ada terlalu sedikit kekuatan jiwa yang bisa kupilih. Hanya mereka yang telah mencapai batas dalam hal kemurnian yang mungkin. Akibatnya, jika saya tidak bisa menjadi kompor spiritual Anda, saya akan menghadapi kematian. Saya tidak punya pilihan. Long Haon ragu-ragu, tapi, jika Anda menjadi kompor spiritual saya, tidakkah Anda akan menghilang selamanya? Ye Xiaolei mengeringkan air matanya sebelum tertawa terbahak-bahak, bagaimana aku bisa menghilang dengan mudah? Saya tidak bodoh. Mengapa saya akan bunuh diri? Pernahkah Anda mendengar tentang kompor spiritual yang cerdas? Bahkan peri elemen cahayamu dapat mempertahankan tingkat kesadaran tertentu, jadi mengapa aku sebagai peri dewa tidak bisa? Bahkan jika saya menjadi kompor spiritual Anda, saya akan menyimpan semua ingatan saya dan Anda akan mendapatkan lebih banyak kekuatan alam. Jangan khawatir, sebagai tiruan dari Dewi Alam, saya dapat memilih apa yang akan diperkuat setelah saya menyatu dengan Anda. Saya tidak akan memperkuat energi spiritual internal Anda lebih jauh, karena itu hanya akan mendorong Anda lebih dekat untuk menjadi dewa, yang akan membuat Anda melakukan kesalahan yang sama dengan Dewi Alam. Saya dapat memilih untuk memperkuat energi spiritual eksternal Anda. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.